Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Sumber Daya Energi bersama saya Andi Klau. Dan di pertemuan ke-7 ini salah di atasnya. Pertemuan ke-7 ini kita masih tetap membahas mengenai kelanjutan yang minggu lalu, yaitu pembangkit listrik tenaga laut ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pembangkit listrik tenaga ombak ya. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan kembali teknologi apa saja. Tetap di sini, tetap perhatikan, kita kuliah. Nah, kita berikutnya teknologi akan kita tampilkan adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, Bapak Ibu sekalian, fakta di Indonesia ya, luas perairan di Indonesia hampir 60% dari total luas wilayah sebesar 1.929.317 km persegi. Nah, panjang bentangan dari timur ke barat sepanjang 5.150 km dan bentangan dari utara ke selatan ya, itu sekitar 1.930 km. Di mana Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Nah, pada musim hujan, angin umumnya bergerak dari utara ke barat laut dengan kandungan uap air dari Laut Cina Selatan dan juga Teluk Benggala. Sementara di musim barat, gelombang air laut naik dan biasanya di sekitar Pulau Jawa ini merupakan menguntungkan sekali bagi pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, pasang surut terjadi karena adanya gaya tarik benda langit, khususnya bulan dan matahari pada air laut. Nah, gaya tarik bulan adalah 2,2 kali lebih besar dibandingkan gaya tarik matahari. Nah, periode pasang surut seperti kita ketahui bahwa waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya ada panjang periode sekitar 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Nah, ini dalam perbedaan tersebut bisa kita gunakan untuk pembangkitan. Nah, salah satu yang kita akan memperkenalkan di sini adalah metode dump atau pasang surut atau tidal barrage ya. Di sini seperti kita lihat pada gambar ya, dimana ketika ada air pasang ya, ombak ini masuk ke dalam dam tersebut sehingga terdapat suatu arus yang melewati turbin hingga memutar turbin dan menggerakkan generator hingga membangkitkan energi listrik. Begitu juga ketika ombak keluar ya, jadi dipasang bahwa turbin ini ya bisa berosilasi atau berbalik ya arah mengikuti arus dari air laut sehingga hal tersebut bisa kita manfaatkan untuk pembangkitan energi. Nah, kita lihat pasang surut ukurannya sangat jauh lebih besar dibandingkan ya dam air sungai untuk PLTA. Dam biasanya dibangun di muara sungai di mana terjadi pertemuan antara air sungai dan juga air laut. Ketika terjadi pasang atau surut, air mengalir melalui terowongan yang terdapat di dam dan memutar turbin yang seperti sudah jelaskan tadi. Nah, kita contoh ada di Lorance, France ya, atau di Prancis, dibangun pada tahun 1966 ya, kapasitas 240 MW di mana beroperasi secara otomatis dan hanya membutuhkan 2 orang operator saja. Ya, dapat kita lihat ya, begitu besarnya dam di Lorance, Prancis. Ya, ada juga nih pembangkit listrik pasang surut di Annapolis di Nova Scotia di Kanada, dibangun ini pada tahun 1980. Kapasitasnya 16 MW, bisa menghasilkan 30 juta kWh dan juga memasok lebih dari 40.500 rumah. Nah, ini adalah penampangnya. Ya, penampangnya di mana kita lihat ada head pond ya. Ada head pond, ada beda ketinggiannya di mana itu nanti akan mengaliri air ya, water direction untuk menggerakkan turbin ya, sehingga bisa membangkitkan energi listrik. Untuk lebih jelasnya kita lihat Annapolis Tidal Station dari YouTube channel. The Bay of Fundy has the highest tides in the world. The power of the tides is enormous. The Annapolis Tidal Station is one attempt to harness that power to make electricity. The plant works on a simple principle. The tide comes in twice a day. We capture that water and then run it through a turbine to make electricity when the tide falls. Water from the Bay of Fundy enters the Annapolis River when the tide comes in. The water is captured in a head pond. Typically, this takes a few hours. We wait for the tide to fall. Then we allow the water in the head pond to flow through the turbine.
So we make electricity twice a day for about 6 hours each tide. The Annapolis Tidal Station has been making electricity as predictably as a tide table since 1984. The part of the plant that is visible above ground is the tip of the iceberg. The power generating station is located below ground, between the head pond and the sea. Once the head pond reaches the right level, wicket gates open, allowing the water to flow through the turbine. The turbine is huge, more than 7 meters in diameter. It weighs 148 metric tons. When producing electricity, it revolves about 50 times per minute. It generates enough power for about 4,500 homes. The plant is making the most electricity at low tide. When the water in the head pond is level with the sea again, we stop making electricity. And then we wait for the moon and the tides to provide us with our next opportunity to harness the power of the Bay of Fundy. Ya, itulah tadi dari pembangkit listrik tenaga pasang surut Annapolis di Nova Scotia, Kanada ya. Jadi bagaimana dia menunggu sampai dia bisa masuk ya, istilahnya ada air memenuhi ketinggian tertentu yang nanti akan dialirkan. Ya. Nah, ini juga ada yang berikutnya ya. Ini ada berikutnya adalah turbin lepas pantai atau offshore turbine ya. Turbin ini lebih merupakan seperti pembangkit listrik tenaga angin versinya ada di bawah laut. Seperti kita lihat ya, yang pertama ini adalah Siegen Tidal Turbine ya, turbine buatan mariturbine.com ya. Ada juga Tidal Stream Turbine buatan Swan Turbine, ada juga Davis Hydro Turbine dan juga Blue Energy. Nah, di sini kita lihat prinsipnya hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga surya, cuma bedanya diletakkan di dasar laut. Nah, keunggulannya dibanding metode dam apa sih? Yang pertama, biaya instalasi pasti lebih murah. Yang kedua, dampak lingkungan relatif lebih kecil dibandingkan pembangunan dam. Yang ketiga, persyaratan lokasi lebih mudah sehingga mudah dipasang di lebih banyak tempat. Teknologi Marine Turbine Company ya, ini merupakan teknologi MCT bekerja seperti pembangkit listrik tenaga angin yang dibendamkan di bawah laut. Menggunakan 2 buah baling-baling yang berdiameter sekitar 15-20 meter, memutar rotor yang menggerakkan generator yang akan terhubung pada sebuah kotak gear atau gearbox. Ya, turbin ini mampu menghasilkan sekitar 750 hingga 1.500 kW per unitnya dan dapat disusun dalam barisan sehingga menjadi ladang pembangkit listrik berskala besar. Agar ikan, ya ini juga harus sama lingkungan nih, agar ikan dan makhluk lainnya tidak terluka ataupun tersakiti ya oleh alat ini, kecepatan rotor diatur hanya sekitar 10-20 rpm. Nah, teknologi Swan Turbine ini memiliki perbedaan ya. Baling-balingnya ada yang langsung terhubung dengan generator listrik tanpa melalui kontak gear. Ini tentunya lebih efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan teknis pada alat. Nah, perbedaan lainnya adalah dengan menggunakan pemberat gravitasi ya, seperti balok beton ya, untuk menahan turbin tetap berada di dasar air supaya nggak kemana-mana. Ada juga teknologi Davis Hydro Turbine milik Blue Energy. Ini poros baling-balingnya itu vertikal atau vertical axis ya. Turbin ini juga menggunakan pemberat beton di mana disusun dalam satu barisan bertumpuk membentuk pagar, pasang surut atau tidal fence untuk menghasilkan listrik berskala besar. Nah, kita lihat Swan Turbine Tidal Power. Ini metode Swan Turbine ya. Nah, bisa kita lihat di gambar. Ya, di sini turbinnya ya itu dimasukkan ke dalam air, ya ke dalam air laut tentunya. Nah, di sini dipasang ya, kemudian dipasang seperti ini ya. Dan ketika sudah dipasang yang tadi kita bilang terdapat pemberat ya di bawah-bawahnya supaya dia tetap berada di tempatnya. Kemudian turbin ini bagusnya adalah dia mengikuti arus ya, dapat mengikuti arus sama seperti pembangkit listrik tenaga angin. Jadi ketika ada arus yang bergerak dari sini ya ke sana, ya dia akan mengikuti arus. Begitu juga nanti bisa sebaliknya, jika arusnya berhenti dan mengalir dari arah sebaliknya, dia juga dapat mengikuti pergerakan. Nah, seperti yang lihat di gambar, dia mengikuti pergerakan dari air laut tersebut sehingga turbin ini bisa terus berputar dan menghasilkan energi. Nah, oke, seperti itu. Baik, nah ada juga pembangkit listrik tenaga arus laut ya. Perilaku arus laut mirip juga ya, kalau arus laut mirip dengan arus pasang surut. Maka prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga pasang surut, hanya berbeda pada lokasi penempatan. Indonesia mempunyai prospek yang bagus untuk pengembangan arus laut karena posisi Indonesia
yang merupakan tempat pertemuan antara dua arus dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki banyak selat menyebabkan banyak arus laut, ya, akibatnya adanya pasang surut yang mengalami percepatan saat melewati selat. Nah, ada plus minusnya nih Bapak Ibu sekalian. Kelebihannya adalah yang pertama tidak membutuhkan bahan bakar sehingga biaya operasi lebih relatif lebih murah. Yang kedua tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya. Dan produksi listrik itu stabil. Pasang surut air laut bisa diprediksi sehingga waktu produksi bisa diperhitungkan dengan tepat. Biaya instalasi jenis turbin lepas pantai relatif rendah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan. Nah, kekurangannya adalah biaya pembangunan dam yang menutupi muara itu sangat mahal. Ya, memerlukan area yang luas sehingga berpotensi mengubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun ke arah hilir hingga berkilometer. Dan juga hanya bisa mensuplai energi kurang lebih dari 10 jam. Ya, setiap harinya yakni ketika air laut bergerak masuk ataupun keluar dam. Nah, ada juga pembangkit listrik tenaga panas laut. Nah, di sini kita lihat perbedaan ke dalam air laut pasti memiliki perbedaan suhu. Suhu di permukaan laut lebih hangat karena panas dari sinar matahari diserap sebagian oleh permukaan laut. Sementara suhu yang ada di bawah permukaan turun cukup drastis sebanding dengan kedalamannya. Perbedaan suhunya biasanya yang digunakan untuk pembangkit listrik minimal sekitar 70 derajat Fahrenheit atau 25 derajat Celcius agar bisa membangkitkan listrik dengan cukup. Ya, kita bisa lihat di gambar dengan kadar bagaimana. Kita lihat perubahannya, nanti kita akan lebih jelas di video. Oke, nah ini teknologi ini disebut juga Ocean Thermal Energy Conversion. Berdasarkan siklus digunakan, OTEC dapat dibedakan menjadi 3 jenis: siklus tertutup, siklus terbuka, dan siklus gabungan atau hybrid. OTEC ini ya pada OTEC siklus tertutup, air laut permukaan yang hangat dimasukkan ke dalam alat penukar panas atau heat exchanger yang untuk menguapkan fluida yang mudah menguap seperti amonia. Jadi ada menggunakan suatu cairan khusus atau amonia. Ya, uap amonia ini akan memutar turbin yang menggerakkan generator. Uap amonia yang keluar dari turbin selanjutnya dikondensasikan dengan air laut yang lebih dingin dan dikembalikan untuk diuapkan kembali. Nah, ada juga OTEC siklus terbuka. OTEC siklus terbuka, ya, air laut permukaan yang hangat langsung diuapkan pada ruang khusus bertekanan rendah. Uap yang dihasilkan digunakan sebagai fluida penggerak turbin bertekanan rendah. Nah, uap keluaran dari turbin dikondensasikan kembali dengan air laut yang lebih dingin dan sebagai hasil sampingan diperoleh air desalinasi. Nah, ada juga OTEC yang siklus gabungan atau hybrid, ya. Air laut yang hangat masuk ke dalam ruang vakum untuk diuapkan dalam sekejap atau flash evaporated menjadi uap seperti siklus terbuka tadi. Lalu uap lain digunakan untuk menguapkan fluida, kerjanya memutar turbin seperti siklus tertutup. Selanjutnya uap kembali dikondensasikan menjadi air desalinasi. Nah, fluida kerja yang populer digunakan adalah amonia. Ya, kenapa amonia? Karena amonia ya jumlahnya cukup besar dan murah dan juga mudah untuk ditransformasikan. Tapi sayangnya amonia ini pasti beracun dan mudah terbakar, jadi perlu kehati-hatian dalam transportasi. Senyawa seperti CFC dan HCFC juga merupakan pilihan yang baik. Sayangnya kalau CFC ini seperti kita ketahui menimbulkan efek penipisan lapisan pada ozon, jadi lebih baik dihindari. Ada juga hidrokarbon juga bisa digunakan, ya. Akan tetapi menjadi tidak ekonomis karena menjadikan OTEC sulit bersaing dengan penguatan hidrokarbon secara langsung. Ya, ukuran pembangkit listrik OTEC bergantung pada tekanan uap dari fluida kerja yang digunakan. Makin tinggi tekanan uap, maka semakin kecil ukuran turbin dan alat penukar panas yang dibutuhkan. Sementara ukuran tebal pipa dan alat penukar panas bertambah untuk menahan tingginya tekanan, terutama bagian evaporator. Nah, plus minusnya, kalau plus minus PLTPL ya, kelebihannya adalah tidak membutuhkan bahan bakar sama kayak tadi ya, operasinya pasti rendah. Berikutnya tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya. Produksi listrik bisa stabil dan bila dikombinasikan dengan fungsi lainnya menghasilkan air pendingin, produksi air minum, suplai air untuk akupuntur, eksternal mineral dan juga produksi hidrogen secara elektrolisis, ini plusnya. Sementara minusnya atau kekurangannya, jika menggunakan amonia sebagai bahan yang diuapkan bisa menimbulkan potensi bahaya kebocoran yang mencemari lingkungan. Makanya perlu sekali pengawasan, ya.
Efisiensi total masih rendah sekitar 1-3%, sementara biaya pembangunan juga tidak murah. Ya, kita lihat nih OTEC ya, Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC ini yang seperti kita lihat tadi ya, bagaimana cara penggunaannya, memanfaatkan ya suhu air. Misalnya minus 10 meter itu 425 derajat Celcius, sementara ya minus 1000 meter itu bisa sampai minus 4 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat sini ya, ini merupakan peralatan yang digunakan. Ya, terdapat juga amonia yang tadi kita lihat dan juga cold water condenser amonia, di mana amonia ini nanti akan diuapkan ya, untuk diuapkan atau dievaporasi untuk amonianya untuk menggerakkan turbin sehingga menggerakkan turbin tersebut hingga mengkonversikan menjadi energi listrik. Bentuknya seperti ini. Oke, nah ada hambatan sih Bapak Ibu sekalian. Hambatan apa dan yang dihadapi manusia dalam pencarian energi alternatif ini? Ya, yang pertama pembiayaan yang terbatas dan juga kita kesulitan untuk menentukan perkembangan teknologi tepat dan serasi. Yang berikutnya adalah bertambahnya angkatan kerja. Kemudian masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar, dan juga masalah kebijaksanaan pengelola SDA, sumber daya alam, energi dan juga lingkungan. Lalu juga langkah sumber daya manusia, keterampilan dan sumber daya penunjang. Kemudian juga masih memerlukan suku cadang impor ya, sehingga memboroskan biaya produksi. Lalu penciptaan teknologi tepat guna juga masih sangat lambat. Kemudian kurang peran serta lembaga-lembaga dalam penelitian atau pengembangan teknologi tepat guna ini. Kemudian juga kurang pendidikan atau kejuruan dan kesadaran akan arti pentingnya keterampilan memanfaatkan teknologi. Nah, ini juga merupakan kelebihan dan kekurangan dari sumber energi alternatif. Ya, kelebihannya pasti energi terbarukan, terdapat ramah lingkungan, sumber energinya gratis dan juga pasokannya pasti melimpah. Namun terdapat kekurangan yaitu ya pastinya biaya awal, instalasinya tinggi, penyimpanan dan transportasi memerlukan perhatian khusus, kadang tidak dapat diandalkan karena energi baru itu kan intermittent ya, istilahnya berubah-ubah ya, dan juga masih belum efisien. Dan kita sebenarnya Indonesia punya banyak potensi sumber daya ya, ada potensi angin, potensi surya dan mikrohidro, ini tersebar di seluruh Indonesia. Baik, saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan pertanyaan seperti biasa kita lanjutkan di Microsoft Tips kita apabila ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya, dan minggu depan sudah UTS. Semoga sukses. UTS-nya gimana? Ntar saya kasih tahu di tim saja. Baik, sekian saya Animo Klau dari mata kuliah Sumber Daya Energi untuk kelas karyawan Institut Teknologi PLN. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa absensinya ya. Presensinya silakan langsung di kolom komentar dengan memberikan NIM spasi nama. Baik, saya salah, sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita masuk ke Teams untuk melanjutkan kuliah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.